Syukur banget ya kita bisa kumpul kembali di malam ini untuk mengadakan pertemuan AAP yang ketiga ini. Semoga AAP yang hari ini bisa diambil hikmahnya dalam kehidupan dan semoga AAP ini berjalan dengan baik dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lana, pemimpin AAP hari ini. Ya, pemandu ya, Bu Rifkah. Terima kasih, Bu Rifkah. Saya share screen dulu ya. Ya. Suster, Bapak Ibu, selamat malam. Senang kita berjumpa lagi dalam pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas temanya bijaksana mengolah dan mengelola makanan. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas masalah makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Di sini kita diberi kesadaran bahwa makanan itu adalah berkat Tuhan bagi manusia. Kemudian pada pertemuan minggu lalu kita dihadapkan pada permasalahan sampah makanan dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini, hari yang terakhir, kita akan mewujudkan dalam bentuk tindakan bijaksana mengolah dan mengelola makanan. Tujuan pertemuan hari ini adalah agar kita dapat melakukan pengolahan dan pengelolaan makanan secara bijaksana, sehingga sampah dan sisa makanan menjadi sangat minimal. Sebelum kita melanjutkan, kita akan bernyanyi dulu nyanyian pembuka dari Puji Syukur 571 dengan judulnya Ya Roh Kudus Kunjungi Umat-Mu. Sebentar. Ya, ada musiknya. 571 ya, Suster, Bapak Ibu. Nantilah, ditunggu. Ya Roh Kudus kunjungi umatmu, kau berkenan beri kasih-Nya, curahkanlah karunia agar setiap menjadi teladan dalam segenap singkirkanlah gelisah dan resah, harapannya. Semangat yang baru, curahkanlah karunia penuh, hidupkan hati yang satukan umatmu kasih dan karya. Suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
dalam khotbah memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2013. Maaf, kita buka salam dulu ya. Mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, dalam khotbah memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2013, Paus Fransiskus menyampaikan, budaya membuang makanan membuat kita kehilangan kepekaan. Kebiasaan ini sangat memprihatinkan di saat banyak orang dan keluarga di seluruh dunia masih kelaparan dan kekurangan gizi. Keprihatinan Paus Fransiskus juga merupakan keprihatinan kita bersama. Maka dalam pertemuan ketiga ini, bijaksana dalam mengolah dan mengelola makanan, kita diajak untuk bijaksana dalam pengolahan dan pengelolaan makanan, agar makanan yang terbuang atau sampah makanan menjadi sangat minimal. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita semua menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami, para petani telah mengayunkan cangkulnya di ladang. Para nelayan menarik jalannya di tengah laut. Dan para gembala melepas kambing serta lembu mereka di padang. Semoga kami dapat bersyukur atas keterlibatan petani, nelayan, dan gembala dalam menciptakan sumber-sumber makanan bagi kami, sehingga kami pun mempunyai hati untuk lebih memilih menyimpan seperlunya daripada mengolah semuanya, lebih peduli kepada sesama yang membutuhkan daripada keserakahan diri, sehingga kami pun berani untuk membagikan makanan kami daripada membuangnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita akan memasuki pendalaman iman, kisah kehidupan dengan judul Komunitas Garda Pangan, si pengawal makanan agar tak mubazir. Kita akan baca dulu paragraf yang pertama. Setelah itu, nggak ada suaranya. Setelah itu saya akan menampilkan satu video untuk memperlihatkan kegiatan komunitas Garda Pangan sesuai dengan isi paragraf yang pertama. Bisa minta tolong Bu Maria membacakan paragraf pertama saja, Bu. Tetap komunitas Garda Pangan, si pengawal makanan agar tak mubazir. Betapa mulia kegiatan yang dilakukan komunitas Garda Pangan. Bagaimana tidak? Mereka memiliki program mendistribusikan makanan berlebih atau makanan sisa yang layak konsumsi agar bisa dinikmati oleh orang-orang tak mampu, sehingga tidak ada makanan yang terbuang percuma alias mubazir. Ya, terima kasih. Kita saksikan dulu video berikut ini. Never alone, even when we're alone, 'cause everything falls apart. I'm never alone, even when we're
everything falls apart. 'Cause even the heroes have given up hope, dropping like rain and waiting to forever. Everything falls apart. 'Cause even the heroes have given up hope, dropping like rain and waiting to forever. Everything falls apart. Sekarang kita beralih ke seperti tadi kita saksikan bahwa kegiatan komunitas garda pangan itu ternyata ya luar biasa ya, bagaimana mereka bisa membagikan sisa makanan yang masih layak konsumsi agar bisa disalurkan kepada orang-orang yang tak mampu. Sekarang saya minta tolong Bu Siska, tolong bacakan paragraf 2 dan 3 ya Bu. Bisa lebih enak. Ya. Ya, silakan. Persoalan makanan layak konsumsi yang tersedia berlebihan baik dari restoran, catering atau hotel sehingga kerap berakhir di tempat sampah. Mungkin masih sangat jarang yang memedulikannya. Padahal masih banyak masyarakat yang harus menahan lapar karena tak mampu membeli makanan. Kondisi inilah yang membuat Eva Bahtiar, Dedi Baroto Trunoyudo, dan Indah Odiftia tergerak untuk mendirikan komunitas Garda Pangan. Sesuai namanya, Garda. Komunitas ini ingin mengawal makanan sisa yang tak habis terjual di restoran, hotel, hingga catering dan masih layak dikonsumsi agar tak berakhir di tempat pembuangan. Eva, salah satu pendirinya, menceritakan, Garda Pangan berperan untuk mendistribusikan makanan berlebih dari restoran hingga perhotelan ke kelompok masyarakat prasejahtera yang tinggal di Surabaya. Jadi dua founder lainnya yaitu Mas Dedi dan Mbak Indah punya usaha catering. Mereka merasakan betul habis event wedding banyak makanan yang nggak kemakan. Di Indonesia memang masyarakatnya masih tinggi gengsi. Kalau bikin acara pernikahan harus dilebihkan porsinya. Karena kalau kurang nanti diomongin. Di satu sisi banyak makanan terbuang, ujar Eva pada suara.com belum lama ini. Ya, terima kasih. Suster, Bapak Ibu, kita saksikan video untuk mendukung paragraf 2 dan ketiga ini. In Indonesia, every citizen disposes 300 kilograms of food per year, while 19.4 million of people still struggle for food every day. That's the gap where Garda Pangan comes in. Garda Pangan is a startup and a social enterprise with two main goals: food waste eradication and hunger relief. We are rescuing and cleaning edible food that would otherwise go to waste from our clients from hospitality industries such as hotels, restaurants, produce market, bakeries, caterings, in which food waste is often considered as necessary evil to serve those who are food insecure. Garda Pangan aims to provide sustainable and responsible food waste management for hospitality industries and food businesses, in which clients will also get real-time donation report, social impact report, environmental impact report, and food waste analysis data. Garda Pangan has now been partnered with 3 restaurants, 3 bakeries and pastries, 1 produce market, 1 catering, 1 food distributor, and 2 wedding organizers. Garda Pangan has rescued 47,000 portions of food, or approximately 7.1 tons of potential food waste, and served 39,000 of beneficiaries in Surabaya and still counting. We believe Garda Pangan can provide an innovative solution to massive food waste problem in Indonesia while giving access to food to those who are in need. Tadi apa yang kita saksikan di dalam video yang kedua, bagaimana Ya suaranya nggak ada. Nah, itu gambarnya. suara saya keluar? Keluar. Ya. Di tempat Bu Vivi nggak keluar, kayaknya Oh. HP-nya nggak keluar kan. Susi? Di tempat Bu Vivi kayaknya nggak keluar HP-nya. Oh iya, iya, oke. Itu Jadi aja. bagaimana Eva Bahtiar dan kawan-kawannya sebagai founder Garda Pangan ini, mereka menampung
kelebihan makanan yang masih layak pakai untuk nanti mereka salurkan ke keluarga prasejahtera. Nah, sekarang kita akan beralih ke paragraf 4 dan 5. Bisa minta tolong Iren membacakan, Iren. Selain memunculkan ironi di tengah masyarakat yang serba kekurangan, makanan sisa ini juga bisa berdampak pada lingkungan. Eva menjelaskan sampah makanan yang bertumpuk di permukaan tanah dapat mengeluarkan gas metana yang 23 kali lebih berbahaya dibanding karbon dioksida. Gas ini juga merupakan salah satu penyumbang emisi rumah kaca. Idealnya memang setiap kota punya food bank. Jadi makanan sisa namun layak konsumsi dari segi kualitas bisa didistribusikan sehingga tidak menjadi sampah yang pada gilirannya merusak lingkungan juga. Jelas nih. Bu Meti bisa tolong, Bu? Ada nggak kelihatan. Komunitas Garda Pangan yang didirikan sejak 2017 ini pun mulai kegiatannya dengan menjalin kerjasama dengan industri hospitality. Hingga kini, komunitas Garda Pangan sudah rutin mengumpulkan makanan berlebih dari 3 restoran, 3 toko roti, 1 pasar organik, dan 1 catering, dan 1 festival kuliner. Makanan yang terkumpul kita distribusikan ke 110 lokasi di Surabaya, meliputi panti asuhan, panti jompo, shelter anak jalanan, keluarga prasejahtera, banyak sih. Masing-masing sebelumnya kita survei supaya kita percaya dan ngasihnya tepat sasaran. Tambah perempuan kelahiran Bontang 32 tahun silam ini. Eva mengatakan, sejak 1 tahun berdiri, Garda Pangan memiliki sekitar 30 relawan. Setiap bulannya, komunitas ini bisa membagikan 3.000 porsi makanan. Karena masih bersifat komunitas, biaya yang dibutuhkan untuk operasional kegiatan masih didapat dari donasi masyarakat setempat dan dukungan dari industri kreatif setempat. Ya, terima kasih, Bu. Kita saksikan video yang ketiga. Masih loading, rupanya. Kita juga ngeliat sebuah ironi sosial gitu loh. Beberapa orang buang sampah banyak sekali, sementara di satu sisi 19,4 juta masyarakat Indonesia itu masih kelaparan, masih tidur dengan perut lapar setiap harinya. Itu sih alasan kenapa kita bikin Garda Pangan. Kita pengen mempertemukan orang yang kelebihan makanan sama orang yang membutuhkan makanan. Sebenarnya sesimpel itu logikanya gitu loh. Kenalin, nama saya Eva Bahtiar, saya salah satu founder dari Garda Pangan. Kami adalah komunitas food bank yang fokus sama isu sampah makanan. Jadi apa sih food bank itu? Kami tuh komunitas yang mengumpulkan makanan surplus atau makanan berlebih dari berbagai sumber, termasuk salah satunya dari industri hospitality, hotel, restoran, bakery, atau dari donasi. Untuk terus kita kumpulin, kita salurkan ke masyarakat prasejahtera di Surabaya dan sekitarnya. Kegiatannya Garda Pangan itu kita punya beberapa program inti. Yang pertama disebut Food Rescue. Food Rescue itu seperti arti harfiahnya ya, food makanan, rescue itu penyelamatan. Jadi kita menyelamatkan makanan-makanan dari industri hospitality yang berpotensi terbuang.
Kan kalau biasanya industri hospitality seperti itu punya standar yang cukup ketat ya. Jadi makanan-makanan yang nggak kejual hari itu biasanya kalau mereka nggak salurkan mau nggak mau harus dibuang gitu loh. Nah, jadi food rescue itu kita datang menjemput makanan yang nggak kejual itu setiap malam. Terus setelah beberapa food security check, nah terus kita langsung distribusikan malam itu. Kita juga punya food waste education. Kalau food rescue itu kan sebenarnya kita men-tackle isu sampah makanan memang dari industri hospitality yang jumlah sampah makanannya besar. Tapi sebenarnya setiap individu itu juga memberikan kontribusi ke sampah makanan. Bayangin kalau setiap dari kita kan buang-buang sampah makanan juga. Dan kalau dikumpulin sebenarnya jumlahnya juga tetap banyak. Nah, jadi food waste education itu kita lebih ke kayak ngasih kesadaran kepada masyarakat bahwa apa sih bahayanya food waste itu, gimana sih tips-tips praktis untuk mengurangi food waste yang bisa kita lakukan setiap hari pas makan di restoran, pas makan keluar misalnya, atau pas belanja grocery gitu-gitu. Tergerak untuk bikin Garda Pangan itu karena ada beberapa alasan ya, Mbak. Yang pertama, mungkin nggak banyak orang yang tahu kalau sebenarnya Indonesia itu negara pembuang sampah terbesar kedua di dunia. Di mana setiap dari kita itu, satu orang rata-ratanya kita buang sampah makanan 300 kilo per tahunnya loh. Sebesar itu gitu loh. Nah itu yang bikin kita miris sih pertamanya. Kenapa isu sampah makanan ini jadi penting buat kita? Karena yang pertama, dia menimbulkan kerugian lingkungan. Jadi sebenarnya sampah makanan yang numpuk, yang kekirim ke landfill, itu tuh mengeluarkan gas metana, yang merupakan gas rumah kaca yang 23 kali lebih berbahaya dari gas karbon dioksida. Selain isu lingkungan, juga isu ekonomi. Karena mungkin nggak banyak yang ngira kalau kita buang sampah makanan itu, misalnya saya buang 1 porsi nasi, saya cuma rugi 12.000 gitu misalnya, atau 15.000, yang nggak kayak gitu. Sebenarnya ketika kita buang 1 porsi makanan, yang kebuang tuh nggak cuma itu, yang kebuang itu jaringannya sedang bermasalah ya, Bapak Ibu. Itu juga semua sumber daya yang kita pakai untuk memproduksi makanan itu, untuk mengantarkan makanan itu, dan untuk memproses makanan itu sampai ke depan kita. Untuk mengajak masyarakat supaya peduli sama isu sampah makanan, itu kebanyakan kita sampaikannya lewat media sosial ya. Jadi kalau bisa ngecek ke Instagram kita @gardapangan, itu kita banyak sekali ngasih tips dan trik praktis untuk mengurangi sampah-sampah makanan. Misalnya kayak meal prep atau nyiapin makanan untuk seminggu ke depan gitu misalnya. Atau belanjalah sesuai dengan daftar belanja kita aja, jangan kalap. Tips-tips praktis itu yang kita sebarin lewat media sosial. Harapannya supaya makin banyak yang tergerak untuk melakukan hal yang sama. Kalau setiap individu udah mulai peduli ya sama isu sampah makanan, ya kita bisa mengurangi lah sampah makanan di Indonesia ini gitu. Suster, Bapak dan Ibu, sebelum kita membaca kitab suci, saya akan menyampaikan beberapa tindakan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak orang di luar sana. Dari yang pertama itu adalah pengakuan dari David Geiser. David Geiser ini adalah mantan anggota Garda Swiss, pasukan pengawal paus dan juga juru masak kepausan. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Terdengar ya? Terdengar. Oke. Sekaligus juga juru masak kepausan. Nah, David Geiser ini memasak untuk Bapak Suci. Nah, setelah memasak, dia juga ikut makan siang secara pribadi bersama Bapak Paus. David mengatakan bahwa menjadi juru masak Katolik berarti dia memiliki tanggung jawab terhadap dunia. Nah, berkenaan dengan perutusannya mengentaskan sampah makanan, David memberi kesaksian bahwa di dapurnya ia tidak pernah membuang bahan makanan apapun, tetapi dipergunakan kembali dalam berbagai hidangan. Ia juga menegaskan bahwa jika semua orang melakukan bagian kita, yaitu bijaksana mengolah dan mengelola makanan, maka makanan yang terbuang akan semakin berkurang. Dari penuturan David Geiser, kunci menyelesaikan permasalahan sampah makanan ternyata adalah diri kita sendiri. Dan masih banyak orang yang menghargai makanan.
gerakan-gerakan kepedulian yang besar mulai bermunculan di seluruh dunia. Upaya-upaya telah banyak dilakukan untuk menghargai makanan, seperti upaya pelabelan makanan yang memadai. Pelabelan makanan itu adalah keterangan tentang suatu produk mulai dari mutu sampai keamanan produk tersebut. Kemudian berbagi makanan atau food share, seperti yang tadi dilakukan juga oleh Garda Pangan. Kemudian ada pendidikan pada produsen dan konsumen, dan lain-lainnya. Kemudian di beberapa negara seperti India, Jerman, Spanyol, Prancis, mereka mengadakan gerakan kulkas publik atau public fridge. Nah, sebuah kulkas diletakkan di pinggir jalan yang bisa digunakan oleh siapa saja. Artinya, setiap orang berhak untuk mengambil dan menyetorkan makanan ke dalam kulkas tersebut secara gratis. Tapi ada aturannya, yaitu beberapa jenis makanan yang tidak boleh dimasukkan dalam kulkas tersebut, yaitu misalnya daging mentah, terus makanan yang tidak punya penutup yang rapat, jadi harus ditutup dengan rapat. Juga makanan kadaluarsa itu dilarang dimasukkan dalam kulkas umum itu, kulkas publik. Kemudian semua makanan yang diletakkan di dalamnya adalah makanan berlebih dari rumah tangga atau toko. Dan selain kulkas publik itu, ada gerakan lain yang juga mulai terdengar gaungnya, yaitu zero waste untuk restoran dan daur makanan atau food cycle, atau juga bank makanan atau food bank yang tadi sudah dijelaskan oleh Eva Bahtiar ya di Garda Pangannya. Nah, itu untuk gerakan berbagi pangan untuk para tunawisma. Di Indonesia sendiri, gerakan daur makanan dipelopori oleh Food Bank of Indonesia atau FOI. Nah, orang-orang yang mencari donatur atau orang yang ingin menyumbangkan makanan lebih mereka disebut daur makanan. FOI ini adalah lembaga non-profit yang memberi bantuan berupa makanan bergizi dari makanan lebih yang diberikan para donatur kepada penerima, yang disebut nasabah penerimanya itu. Nah, donaturnya itu bisa siapa saja dan dari mana saja, karena siapapun dapat menjadi donatur dan relawan. Nah, contoh perusahaan yang sudah melakukan gerakan ini dan daur makanan ini adalah Danone, kemudian Bread Life, Papertech, terus Sunpride, dan lain-lain. Nah, makanan lebih yang masuk akan disortir oleh staf FOI. Apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak? Dan tadi sepertinya juga Garda Pangan yang di Surabaya itu sudah melakukan beberapa bagian yang sudah dilakukan oleh FOI ini. Sekarang kita lanjutkan ya, Suster, Bapak Ibu, dengan bacaan kitab suci dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Saya minta tolong yang belum kebagian tadi siapa ya? Bu Susi deh, tolong Bu Susi bacakan. Terus saya tampilkan ini share screen deh. 3 bab ya Bu Susi. Yang ada di layar aja Bu Susi. Jelas gak? Suaranya belum keluar. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf beri nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ya, terima kasih Bu Maria. Bu Rifkah bisa tolong lanjutkan?
Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Terima kasih. Lanjutnya Pak Andi bisa tolong? Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datang orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertama, mengapa Eva Bahtiar dan teman-temannya tergerak untuk mendirikan komunitas Garda Pangan? Boleh minta tolong Pak Basuki. Jawabnya apa ya Pak? Karena di areanya dia, Surabaya, itu banyak sisa-sisa makanan yang masih layak dikonsumsi, baik dari hotel maupun dari catering dan lain-lainnya itu. Selama itu biarkan tidak ada yang mendistribusikan. Itu tadi yang saya sampaikan bisa diterima nggak? Sudah. Jadi tadi kan ada banyak sisa makanan yang terus? Nah, itu mengumpulkan sisa-sisa makanan yang masih layak dikonsumsi, lalu didistribusikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya. Karena di areanya dia banyak orang yang kelaparan. Ya. Perlu mendapat bantuan makanan. Ya. Ya, baik. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih Pak Basuki. Ya. Suster, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau kasih jawaban yang lain? Silakan disampaikan. Bu Meti mungkin? Saya kira sama ya. Jadi karena melihat bahwa banyak industri hospitality, jadi yang membuat makanan, misalnya hotel, membuat hospitality itu si Chris, kemudian hotel, kemudian juga restoran yang mungkin setiap saat nggak selalu ada yang beli atau yang melakukan event organizer untuk pernikahan gitu, melihat masih ada banyak sisa makanan tetapi tidak termanfaatkan, sementara di satu sisi masih banyak yang masyarakat di Surabaya itu yang di setiap sudutnya masih tidur dengan perut lapar gitu ya. Jadi ini menjembatani, dia mengambil, mengumpulkan, kemudian membagikan kepada yang berkepentingan tentunya, yang masih layak ya, disortir kemudian diberikan. Demikian Bu Lana. Ya, baik. Terima kasih Bu Meti. Jawabannya melengkapi ya, yang dari Pak Basuki juga sudah lengkap. Dan kemungkinan ada tambahan lagi nggak teman-teman yang lain? Ibu Maria, mungkin ada tambahan? Oh, yang itu sih sama, cuman mungkin ketidakpedulian restoran, catering, hotel katanya akan sisa makanan ya.
yang akan sisa makanan yang layak konsumsi, padahal masih banyak masyarakat yang menahan lapar karena mereka tak mampu membeli makanan. Juga ya udah itu tambahannya itu, silakan. Oh ya, oke, baik, terima kasih Bu Maria. Suster Eti mungkin ada tambahan? Silakan Sus. Iya. Selain yang sudah dibicarakan tadi, penekanannya di sini lebih pada bukan mengatasi sih, ada budaya gengsi itu loh. Budaya gengsi orang Indonesia yang bukan hanya orang Indonesia, ya khususnya orang Indonesia itu kalau menyediakan kurang itu takut nanti orang omong bilang tidak sanggup lah apa begitu, lalu selalu menyediakan lebih, ya sehingga itu yang menyebabkan makanan lalu berkelimpahan lalu dibuang semacam itu membuat miris gitu. Ada begitu banyak saudara kita yang berkekurangan, sementara di tempat lain ada orang yang masih merasa sombong gitu ya, malu kalau menyediakan pas-pasan gitu ya, selalu berlebih-lebihan, berlimpahan. Lalu yang kedua yang menjadi alasan itu adalah sampah makanan itu lebih berbahaya untuk lingkungan. Maaf mungkin yang tadi sudah jawab tapi saya tidak terlalu jelas ya suara yang masuk ke saya. Tapi dua hal itu. Jadi sikap gengsi dari orang-orang yang pada akhirnya berakibatkan membuang makanan gitu ya, menyediakan berlebihan. Lalu yang kedua, sampah makanan itu dapat merusak lingkungan lebih daripada apa tadi itu ya, karbon dioksida. Nah, dia lebih berbahaya untuk lingkungan begitu. Ya. Nah, lalu yang karena dua sikap itu ya, sementara makanan itu masih begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Lalu itu tergerak mereka untuk bagaimana bisa menyalurkan makanan-makanan yang tidak terpakai dan masih layak gitu untuk dibagikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Itu yang nomor 1. Ya. Oke, Suster Eti terima kasih sudah melengkapi semuanya. Suster, Bapak Ibu, kita beralih ke pertanyaan kedua. Kegiatan apakah yang dilakukan oleh komunitas Garda Pangan? Ibu Siska, bisa tolong Bu? Kalau menurut saya bekerja sama dengan yang tadi tuh restoran dan lain-lain untuk mendapatkan makanan sisa yang masih layak yang terbuang untuk kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sepertinya itu kegiatannya. Ya, terima kasih Bu Siska. Kita beralih ke pertanyaan nomor 3. Dalam bacaan kitab suci, apa yang dilakukan oleh Yusuf saat 7 tahun masa kelimpahan dan saat 7 tahun masa kelaparan? Silakan, mungkin nggak perlu ditunjuk ya siapa yang mau jawab, silakan. Mengumpulkan segala bahan makanan terus disimpan di kota-kota dalam masa kelimpahannya, mengumpulkan makanan dan disimpan di kota-kota. Itu kayaknya. Pada masa kelaparan di dalam kota. Dan masa 7 tahun kelaparan? Masih kelaparannya menjual ya? Itu apa? Menjual makanannya? Menjual. Banyak yang beli soalnya. Membuka segala lumbung makanannya ya.
tulang lumbung makanannya dan dijual kepada orang-orang Mesir dan juga di luar orang Mesir. Dari seluruh bumi ya, Bu. Di seluruh bumi. Ada yang lain nggak kira-kira? Boleh saya nambahin? Ya, silakan Pak Basuki. Jadi di masa berkelimpahan, Yusuf itu membuat lumbung-lumbung gandum, mengumpulkan panenan gandum yang berkelimpahan. Sehingga mereka surplus gandum ataupun roti di Mesir. Nah, pada waktu masa paceklik atau berkekurangan, Yusuf bisa menjual gandum-gandum itu kepada masyarakat yang memerlukan, yang perlu makanan, juga negeri-negeri di sekitar Mesir menjual gandum tersebut, sehingga menolong negeri-negeri yang membutuhkan gandum itu. Ya. Oke, itu aja deh. Ya, baik. Terima kasih Pak Basuki. Kita lompat ke pertanyaan yang keempat. Menurut pendapat kita, mengapa Yusuf melakukan hal tersebut? Siapa yang bisa bantu? Mungkin Pak Akyong bisa? Tolong Pak di-unmute dulu Pak. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Saya hanya sharing sedikit. Nomor 4 pertanyaan ini. Menurut pendapat Anda, mengapa Yusuf melakukan hal tersebut? Sebelum melakukan hal tersebut, Yusuf dipanggil oleh Raja Firaun untuk mengartikan mimpi yang dia alamin oleh Firaun. Nah, Firaun ini sudah bertanya kepada ahli-ahli yang bisa mengerti mimpi, tapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun ini. Nah, akhirnya Yusuf dipanggil. Firaun menceritakan mimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat 7 ekor sapi, kalau nggak salah ya, yang gemuk. 7 rumput. Yang gemuk. Nah, dan satu lagi dilihat 7 ekor sapi yang kurus. Nah, akhirnya Yusuf dan Firaun menceritakan hal tersebut, mimpinya. Akhirnya Yusuf mengartikan mimpi itu kepada Raja Firaun bahwa negeri Mesir ini dalam 7 tahun akan mengalami kemakmuran dan 7 tahun kelaparan. Jadi 7 tahun yang kemakmuran itu harus kita menyimpan makanan di dalam gudang-gudang nanti untuk menghadapi 7 tahun yang akan mengalami kelaparan. Nah, itu saja Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Akyong. Wah, pengetahuan kitab sucinya luar biasa nih. Iya benar, diam-diam. Boleh tepuk tangan secara virtual buat Pak Akyong. Terima kasih. Ada lagi, Suster, Bapak Ibu yang mau menambahkan? Silahkan. Nyambung dari Pak Akyong tadi kali ya. Karena kecintaan Yusuf kepada bangsa Mesir juga kali ya, jadi itu. Terus juga dia menjalankan perintah Allah gitu. Kalau menurut saya seperti itu, nyambung dari bacaan Pak Akyong. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, Suster, silakan untuk melengkapi. Kalau menurut saya ini kelimpahan makanannya memang berlebih-lebihan banget. Jadinya mau dijual susah, mau dimakan juga susah. Jadi ya udahlah dia kumpulin aja. Dia kumpulin deh. Untuk dibagi-bagi ya, gratis. Tapi ini dijual loh. Kalau dijual tuh dapat duit loh. Iya, kan dia tahu 7 tahun lagi akan penuh kelaparan gitu ya. 7 tahun lagi kan kelaparan, nah dia bisa jual, untunglah. Jadi karena seluruh negeri yang lain mungkin tidak bisa mengartikan seperti Yusuf yang pintar ini, bahwa 7 tahun kelimpahan itu harus manfaat. Ya diejek-ejek kali ya itu ya. Ayo kamu katanya kali ya. Tapi pada akhirnya kan terbukti gitu ya. Mungkin Suster Eti bisa menambahkan. Kalau satu lagi saya cuma tulisan Suster Eti tapi enggak, videonya off tuh Suster.
Iya, itu novis-novis, tetapi susah. Soalnya kami berdekatan, jadi suaranya Oh, bergaung. suaranya Soalnya bergaung. Ya, betul. Ya. begitu. Silakan, Sus. Menambah yang sudah dijawab tadi, saya menyambung mengapa Yusuf melakukan hal tersebut ya. Itu yang pertama-tama itu yang tadi Pak Akyong mengatakan itu bahwa Yusuf itu sudah tahu. Ya, sudah tahu, dan taunya dia itu tentu saja karena rahmat Allah kan bekerja dalam diri Yusuf ini. Yusuf ini kan juga menjadi salah satu tokoh sejarah keselamatan ya umat manusia. Dia Allah menyertai dia sehingga dia menjadi pikirannya diterangkan, dan itu menunjukkan sikap bijaksana. Sikap bijaksana dalam diri Yusuf gitu, sehingga dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Maka ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Maka ketika tahun kelimpahan itu yang dia buat adalah yang seperti tadi sudah dijelaskan Pak Basus segala ya, mendirikan lumbung, mengumpulkan di setiap kota ada tempat-tempat untuk menyimpan begitu ya, sehingga begitu terjadi 7 tahun kelaparan dia sudah punya stok. Dan stok ini ternyata apa yang dibuat Yusuf bukan hanya memenuhi kebutuhan orang Mesir saja, tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa seluruh dunia mengalami kelaparan dan termasuk keluarga Yusuf sendiri. Melalui peristiwa inilah akhirnya Yusuf itu ditemukan kembali dengan keluarganya karena peristiwa kelaparan. Anak-anak Yakub, ya saudara-saudaranya termasuk ya mereka bukan orang Mesir kan, datang, lalu itulah cikal bakal orang-orang Israel berada di Mesir. Ya, mulai dari saat itu mereka datang ke Mesir untuk beli makanan. Pada akhirnya keluarga Yusuf itu diboyong ke sana dan mereka bertumbuh berkembang biak sampai dengan melebihi orang Mesir, sehingga orang Mesir bukan hanya tersaingi, takut begitu, lalu mulai ada peningkatan. Itulah sejarah keselamatan. Begitu kurang lebih. Jadi rahmat Allah itu bekerja dalam diri Yusuf itu sebagai orang yang pilihan Allah. Tetapi yang dalam konteks ini yang paling penting yang dari Yusuf yang kita ambil itu selain sejarah keselamatan itu adalah sikap bijak dalam mengelola makanan gitu ya. Ketika berkelimpahan tidak dibuang tetapi dikumpulkan, sehingga apa yang dikumpulkan kemudian dapat membantu banyak orang. Baik orang Mesir itu, tetapi juga di luar dari Mesir. Akhirnya mereka semua tercukupi kebutuhannya ketika kelaparan menghadang. Begitu. Terima kasih. Perfecto, Suster. Terima kasih. Sangat melengkapi sekali. Oh, amat sangat. Ya. Sangat lengkap. Kita beralih ke nomor 5, pertanyaan kelima. Sehubungan dengan tema AAP 2020, Natal, paradigma baru terhadap makanan. Apa yang dapat kita teladani dari komunitas Garda Pangan dan Yusuf? Silakan. Apa yang kita bisa teladani dari komunitas Garda Pangan dan Yusuf? Yang sudah bisa jawab silakan di-unmute. Mungkin Bu Eko sudah siap. Ya, saya pikir sifat bijak tadi ya, jadi pada saat kita berlebihan kita harus memanfaatkan supaya tidak kemudian mubazir, tapi juga mungkin membagi kepada sesama. Jadi seperti tema sebelum-sebelumnya bahwa makanan itu adalah berkat, kemudian kita diminta untuk bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Mungkin yang ingin apa yang bisa kita lakukan gitu ya, yang ingin didapat pembelajaran dari ini adalah kita harus membuang sikap untuk makan sebanyaknya atau menyediakan secukupnya ya. Mungkin harus menyediakan secukupnya, kemudian
berbagi ketika ada kelebihan seperti itu. Memang sih kemudian kita mungkin belum biasa. Memang harus dibiasakan dari kecil sepertinya. Kalau makan itu harus habis. Itu sesuatu yang sebenarnya mungkin sangat sederhana, tetapi kalau tidak dibiasakan dari kecil itu sangat sulit. Jadi apa yang ada di piring harus dihabiskan seperti itu sehingga kita tidak kemudian membuang-buang makanan. Kemudian tadi sifat berbagi itu yang mungkin perlu kita perlu kita teladani, perlu kita lakukan ya supaya tidak mubazir tadi. Mungkin dari saya itu sebenarnya. Baik, terima kasih. Kalau kita waktu kecil sering ditakut-takuti begini ya Bu, nasinya habisin loh, kalau nggak habis nanti nangis itu, Dewi Sri nangis. Saya masih ingat. Kalau saya dulu ayamnya mati karena saya pelihara ayam, saya kecil di Papua. Jadi nanti ayamnya mati. Kan nggak ada hubungannya ya. Iya. Maksudnya apa tuh Bu? Supaya habis makanannya. Ya makannya supaya habis. Jadi tidak menyisakan makanan. Kalau nggak ayam mati. Iya, ayam mati. Bukan ayam tambah gemuk ya. Iya. Ayam tambah bisa. Jadi dipotong sisa nasi. Pendidikan dari kecil untuk menghabiskan makannya itu mungkin bisa diterapkan mulai dari TK gitu ya, bukan dari TK, dari kecil ketika anak itu bisa makan sendiri itu harus habis gitu ya. Kalau dilihat, saya melihat contoh misalnya di masyarakat Jepang, mereka karena makannya itu di sekolah, di sekolah mereka memberikan makan gitu ya. Jadi pendidikannya itu kalau dikasih waktu makan, kalau nggak habis ditungguin. Harus habis gitu. Jadi habis ya. Mau nggak mau ya habis. Kali ya Bu ya. Jadi apa ya, sudah terbiasa seperti itu. Kemudian dia belajar dimakan di sekolah itu juga men-serve teman-temannya. Dia bertugas sebagai yang membagi makanan seperti itu. Jadi ini hal lain, tetapi saya pikir sikap seperti itu tidak membuang makanan. Patut dicontoh. Iya, betul. Ada yang mau menambahkan? Mungkin ada yang lain? Silakan. Ya sekarang kita di beberapa restoran juga ada aturan kalau kita makan nggak habis kita juga kena denda ya. Iya bayar. Itu yang all you can eat. Mau pulang. Oh itu udah diterapin ya, mau makan jangan berlebihan gitu. Kalau nggak kena denda. Iya, kalau nggak suruh bayar malah ya. Suruh bayar, betul. Ada lagi? Silakan. Masih Boleh banyak. saya nambahkan? Silakan Pak Basuki. Jadi paradigma barunya adalah marilah kita mentaati doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Berikanlah kami makanan secukupnya pada hari ini. Kita tidak berlebihan makan. Kalau sudah kenyang sudah nggak cari-cari lagi. Terus kita bisa berbagi makanan yang ada kepada orang yang membutuhkan. Terus kalau ada kegiatan hajatan, bisa merencanakan dengan sebaik-baiknya makanan yang akan disajikan, serta undangan yang disebarkan berapa banyak, sehingga tidak menyediakan makanan berlebihan. Yaitu tadi kembali kepada makanan yang secukupnya. Seperti doa Bapak kami, berilah makanan secukupnya. Jadi kita juga menganggarkan secukupnya ya Pak ya. Ya, secukupnya. 70%. Ya. Biasa kalau wedding organizer. Ya. Dikasih tahu ya lebih ya, suruh lebih ya. Iya. Jangan berlebihan. Apalagi kalau sudah gendut ya jangan berlebihan makan. Jadi tolong Pak Akyong sadar. Akyong lagi. Kena lagi. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Basuki. Suster Eti mungkin mau menambahkan? Sudah. Itu sebetulnya kita sudah banyak bahas ya, pertemuan pertama dan kedua itu lebih menunjuk kepada sikap-sikap ya, sudah banyak dibahas untuk ini menghemat, beli tidak berlebihan, yang dibutuhkan saja. Dan dari doa Bapak kami kemarin itu juga ya, ada berilah kami
makna kata kami artinya kan tidak hanya ego memikirkan diri, tetapi lebih kepada sesama. Nah, prakteknya di dalam hidup, kalau pandemi ini sih kayaknya sih orang juga sekarang masaknya ukur-ukur gitu loh, karena belum tentu ada orang datang banyak. Lalu ya mereka juga berkekurangan sehingga nggak mungkin buang-buang juga. Betul. Tetapi ya kita kan tidak tahu ke depan budaya kita ini. Mungkin apa yang dilakukan oleh Baktiar tadi itu kan secara membentuk komunitas. Seperti kita mungkin kalau belum punya komunitas ya kita mulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Setidaknya menghemat seperti tadi. Tapi kalau misalnya terjadi kelebihan, berpikirlah bahwa ada orang di sekitar kita yang membutuhkan begitu. Kami di sini kami sering ya, mungkin kami juga kan modelnya kayak panti asuhan. Kebanyakan kami juga sering kelimpahan, maksudnya sering mendapat yang begitu tuh kalau ada pengantin di RP itu ya, kalau kelebihan pasti mereka antar ke kami. Kami pun kalau kami merasa kami secukupnya, misalnya ada 7 kotak dan kami misalnya 10 orang dan nasinya 10 kotak, tapi datangnya misal 15, itu 5-nya pasti kami entah ada tukang becak, ada satpam, ada keluarga tetangga-tetangga yang membutuhkan dan kami selalu bagi dan mereka selalu mau menerima dengan sukacita itu. Jadi ya kalau kita secukupnya gitu dan tidak usah terus terang dengan mereka, oh ini kami juga dapat gitu, kami juga dapat dan kebetulan lebih, jadi kita bagi begitu dan mereka dengan sukacita menerima. Begitu ya, banyak kok tukang sampah, tukang becak, tukang apa gitu kalau kita lewat kita nggak usah merasa seperti mereka, asal kalau sikap kita terhadap mereka baik ya mereka juga menerimanya dengan sukacita kok. Yang penting bahwa kita kalau kita kelebihan kita pikirkan orang lain begitu, tidak hanya diri kita tetapi bahwa di luar sana masih ada yang membutuhkan, jangan sampai makanan itu terbuang. Tapi kalau misalnya kita masih butuh dan bisa olah ya kita simpan di tempat yang baik ya, besok dipanasin lagi dan dimakan. Yang penting kan kita tidak membuang. Kan kita membuang kemarin kan kita sudah banyak bahas, mengambil hak orang miskin lah, apalah kayak gitu dan sebagainya. Begitu. Terima kasih Suster Eti. Ibu Rifkah mau menambahkan? Di-unmute dulu Bu Rifkah. Sudah cukup sepertinya cukup. Ya. Bu Lana, boleh nanya nggak? Bu Siska boleh silakan. Nanya nggak nih? Silakan Bu. Bukan mau nambahin ya, cuma mau nanya. Itu kan kebanyakan kalau misalnya makanan baik di rumah tangga ataupun di apa tuh tadi wedding gitu ya. Itu kan kebanyakan makanan yang tidak layak makan juga ya. Apa kita pisah-pisahin gitu sih? Garda pangan itu tadi apa yang mereka lakukan ya? Kalau mereka ambil dari sisa-sisa itu kebanyakan kan nggak layak juga. Sisanya yang masih layak konsumsi Bu Siska. Tadi sudah dijelaskan juga. Iya, berarti dia konsumsi. Pilih gitu ya? Ya, dipilih karena kan kita akan mendistribusikannya kan kepada manusia juga. Jadi kalau nanti salah kasih malah berabe ya. Soalnya tadi pertama saya mikirnya ya bahwa itu diolah lagi gitu sama mereka, enggak ya? Enggak ya? Diolah lagi. Ya. Sisa yang masih utuh. Iya, soalnya kalau di makanan-makanan itu di wedding gitu kan banyak yang sisa yang sebenarnya dia nggak makan gitu, di piringnya masih banyak dibuangin gitu kan? Bukan yang itu kali. Bukan yang itu. Kalau yang itu apa bukan yang sisa itu. Bukan yang sisa. Kalau yang itu apa yang harus dilakukan? Nah itu Garda Pangan hanya memberikan untuk masyarakat yang prasejahtera itu makanan yang layak pakai. Jadi mereka tidak mengurus yang masalah yang itu. Yang sisa ambil tamu. Sisanya sisa yang layak loh, Bu Siska. Berarti ya kalau yang tidak layak itu terpaksa terbuang juga ya? Iya. Nah makanya daripada yang terbuangnya jadi lebih banyak, yang sebenarnya masih layak konsumsi itu malah jadi terbuang, lah mendingan diambil kan, mengurangi, setidaknya mengurangi gitu, mengurangi limbah. Yang tidak layak buat ini peternakan lele. Ya. Nanti lelenya jadi jumbo. Mungkin
mie goreng ada 5 bakul, sisanya ada 2 bakul itu kali. Ya, banyak dibawa pulang, 2 bakulnya bungkus. itu karena berlebih. Kalau yang layak makan mah dibawa pulang bungkus. Diangetin lagi ya. Iya, ini kan mikirinnya yang tidak layak gitu. Aduh, sayangnya kan itu ya. Sayangnya tuh yang lu makan berlebih-lebihan. Kenapa sih nggak secukupnya aja gitu ya? Betul. Ambil. Tapi juga ini mungkin kebiasaan seseorang ya. Jadi saya pernah waktu itu saya ada perjalanan, terus kebetulan si ibu ini kalau makan itu selalu maunya deket saya, sebelah saya gitu. Jadi ketika makan kan kita ngambilnya prasmanan, kita biasa ambil secukupnya. Ini ibu kok ngambilnya banyak banget, ya ampun banyak banget. Saya udah liatin kalau memang habis nggak apa-apa. Terus belum ini habis udah nyendok yang lain, pakai tambahan mangkok kecil. Nah terus belum ambil es buah. Belum minuman ini, terus kita semua tuh yang semeja, ibu-ibu kebanyakan ya, udah ngeliatin aja gitu. Bingung Saya bisa ya. lihat pandangan mata Gimana mereka ya. gitu ya. Termasuk saya juga ngelirik, tapi saya pikir habis kali, ternyata nggak habis. Dan selalu itu di setiap tempat kita makan selalu begitu. Nah akhirnya yang lain kan bilang, Bulana kasih tahu dong, katanya. Udah saya omong pelan-pelan sama dia, Bu, sayang atuh nggak habis, kata saya, enak kok makanannya. Saya bilang, udah kenyang, aku udah kenyang, katanya. Nah, ya udah kalau udah kenyang ngambilnya jangan banyak-banyak, ini aja belum habis dia udah ambil yang lain. Akhirnya ibu-ibu yang lain kan jadi gemes sama dia. Iya benar. Ya, paling tidak Pendidikan itu ya. makanya kebiasaan ya, didikan mungkin dari kecil. Nah makanya setelah itu ya kita hanya bisa mengingatkan aja gitu loh, Bu ambil secukupnya aja Bu gitu. Saya pikir enak katanya begitu. Kalau di pesta tuh kalau ada pondokan-pondokan ya. Serbu ya. Nggak enak tinggalin. Kalau pondok satu lagi nggak enak ditinggalin ya. Iya benar, Itu ditinggalin itu di piring kecilnya ya. Padahal kita Lebih masih bisa banyak. nambah. Benar. Diambil, Sebel kalau lihat nggak kayak habis, gitu ya. nggak enak, ditinggalin, ambil satu lagi di pondokan yang lain. Pesta tuh kadang-kadang gitu tuh. Dicobain Mumpung. tiap pondokan dicobain satu-satu. Aduh, kadang-kadang ngelihat. Ya. Ada lagi nggak Bapak Ibu, Suster? Kalau sudah tidak ada, kita lompat ke pertanyaan ke-6 ya. Dalam mengolah dan mengelola makanan, tindakan apa yang dapat kita lakukan, baik secara pribadi maupun bersama, agar semakin sedikit makanan yang tersia-siakan? Silakan. Berdasarkan pengalaman pribadi, silakan. Mengelola makanan. Kayak tadi tuh. Masaknya sesuai porsi aja, Iya. jangan berlebih. Masaknya jangan berlebih. Terus masaknya yang kita sukai, jangan yang di keluarga yang masaknya yang keluarga sukai. Gitu. Terus juga beli kebutuhan juga secukupnya kali gitu ya, jangan lebih-lebihan. Kadang-kadang suka numpuk, kadang-kadang suka nggak sadar di kulkas masih banyak beli lagi. Jahil ya. Kadang-kadang suka nggak lihat kulkas. Itu lemahnya. Apalagi lagi promo ya. Oh iya, Superindo promo. Iya benar, Pakyong dan diskon. Bu Susi semua diborong. Oh, betul. Parah deh kalau gitu deh pengalaman. Iya. Belum Akyong lagi kalau nawarin makanan tuh. Parah tuh. Promosinya Kalau lebih lagi hebat. Tapi habis kan ya. Jangan nanti ada yang ngomel dibuang. Cuma kalau semua orang itu ya semuanya tidak berlebih-lebihan, nanti si garda pangan itu nggak ada kerjaan. Tetap ada lah. Nggak dapat makanan. Iya. Betul juga. Ada Bu Siska yang ini yang propornya. Silakan, ada pengalaman pribadi. Bu Meti mungkin. Aduh, seru juga. Tadi menanggapi saja itu yang Bu Siska takutkan kalau kita semua nanti memanfaatkan secukupnya gitu ya garda pangan. Tetap Bu, garda pangan kan dia suppliernya dari itu tadi Restoran, hotel, catering.
Jadi sih kayaknya nggak akan habis. Kekurangan. Jadi Tuhan nggak akan kekurangan mencukupi ya. kerjaan maksudnya. Jadi sebenarnya di Kerjaannya beberapa tetap ada ya. itu ada kan ya, bukan restoran, apa, toko kue itu kalau sudah jam sekian itu di diskon ya. Dibuang. Ada di Siliwangi ya, di Jalan Siliwangi itu apa namanya ya? Saya nggak tahu juga. Tapi itu kan Apa? sebenarnya Toko kue. Jawara. ya. Jadi Jawara nggak ada nih. Bukan Jawara. Royal kali. Oh, Royal kali Udah roti tutup ya. cuman kata Pak Andi itu. Gara-gara dia. tapi biasanya yang di diskon adalah makanan yang sudah mau basi ya, maksudnya sudah kadaluarsanya. Sehari sebelum expired. Jadi kalau kita beli harus langsung konsumsi ya Bu Eko ya. Ya betul. Nah ini kan kalau Garda Pangan mungkin mereka juga punya rambu-rambu makanan seperti apa yang bisa diambil dan dibagi, itu tentu yang masa simpannya agak lama. Mungkin roti-roti tadi itu kan kalau dilihat gambarnya ya. Tapi kalau makanan-makanan yang sayur-sayur gitu yang mudah basi mungkin agak sulit ya. Santan. Yang seperti itu. Nah, kalau yang bisa dilakukan secara pribadi mungkin ya tadi kita sudah bahas sebenarnya. Jadi makan secukupnya. Nah, kalau bersama-sama apa kira-kira yang bisa dibuat di kita di sini gitu loh. Kalau misalnya kalau ada yang berkelebihan, tadi Suster sudah menyampaikan itu kita secara pribadi suka memberikan kepada ya yang membutuhkan gitu. Kalau yang bersama saya sih rasa apa ya? Apa mau bentuk seperti Garda Pangan? Makanya tuh. Saya belum terbayang gitu. Memang mungkin itu yang bisa gitu ya kalau bersama, tapi mungkin tadi sih sebenarnya pribadi maupun bersama kita ya secukupnya tadi ya. Kemudian tindakan nyata belum ada ya. Tindakan nyatanya yang belum ada. Dalam lingkungan keluarga aja ya. Di keluarga aja susah ya. Untuk bersama boleh. Untuk bersama nanti Ibu Meti tolong dipikirkan kita lakukan bersama. Oh, bikin mau bikin food bank. Kalau saya ada kucing tuh, saya suka kucing di belakang. Tua lagi orang mikirin buat orang, kucing lagi. Iya, kucing jadi tambah banyak di belakang. Gara-gara kami kasihin sih. Iya. Daripada saya kebuang, mendingan kasih. Mana cerita yang di negara-negara ada kebiasaan membuat apa kulkas bersama begitu ya? Iya, itu tadi menarik juga ya. Tapi kalau di kita mungkin masih susah ya. Benar. Hilang Bu Eko. Benar. Bukan diserbu. Kan kulkasnya dipotong. Jadi besi tua. Iya betul. Digantung-gantung aja. Diserbu orang. Kali ya. Ya ada kan zaman pandemi ini ada yang saya nggak tahu ada gantung-gantung iya benar. Digantung-gantung di pagar ada. Oh iya gantung. Indomie, sayuran dia kasih. Sayuran. Ya seperti itu. Sayur sop, sayur asam untuk sekali makan. Indomie juga ada. Ya seperti itu bisa mungkin berbagi, tapi makanannya dalam bentuk yang masih mentah, maksudnya. Harus ya mungkin ya. Kalau udah dalam bentuk makanan biasanya suka itu ya, orang belum tentu mau ambil. Betul. Apalagi yang masaknya Cina ya. Iya betul. Ya, benar. Babi nih. Takut dia ngambilnya takut. Bisa makan kita aja kali ya. Berarti yang ngambil, wah ini Katolik nih. Silakan ada yang mau menambahkan? Pak Andi mungkin mau menambahkan, Pak Andi. Ayo Pak Andi. Ya Pak Basuki mau menambahkan pengalaman pribadi Pak? Boleh. Ya Saya silakan. tambahkan lagi untuk yang nomor 6 ya. Ya. Jadi mari mulai kita kalau sebelumnya belum, kita mulai dengan sikap rendah hati. Kenapa rendah hati? Kita tidak sombong, sehingga kalau belanja ke supermarket itu ya secukupnya saja. Juga kita tidak sombong kalau punya hajatan yang diundang seperlunya saja, siapa saja yang dekat-dekat saja, tidak semua satu kelurahan atau Iya. Aksi borong.
sesuai dengan COVID. Rendah hati, lalu sikap cerdas, cermat, dan hemat. Nah, itu dalam belanja juga begitu. Hanya yang diperlukan, yang dibeli, tidak berlebihan. Dihitung dulu apa yang mau dimasak. Catat apa yang mau dibeli. Hemat, hematnya zaman sekarang kan zaman susah. Kenapa kita tidak bisa hemat? Gaji saja sekarang mungkin sudah dipotong-potong. Kemudian zaman susah. Jadi kita perlu biaya hidup yang lebih banyak. Nah, saya kira itu saja yang inti-intinya ya. Jadi mulai dari rendah hati, tidak sombong, cerdas, cermat, dan hemat. Karena ada kata-kata hemat pangkal kaya. Ya. Boros pangkal miskin. Ya, betul. Sudah. Ya, baik. Silakan. Ya, terima kasih Pak Basuki. Suster Eti mau menambahkan? Sorry, tolong di-unmute, Suster. Ya. Saya bilang kalau dalam keluarga kecil itu kan gampang diatur ya, masak sejumlah orang, begitu ya. Kalau kami di sini, kalau tadi saya belum pendukungnya itu, banyak kenapa nih. Ketawa? Penggemarnya banyak nih. Itu. Nah, maksudnya kalau tadi Ibu Maria ya singgung kalau supaya makan jangan terbuang kan ya masaklah yang kita sukai. Kalau kami disebutkan bukan masaklah yang kamu sukai tapi makanlah apa yang disajikan. Pemaksaan itu. Masaknya apa begitu walaupun saya tidak suka ya saya berusaha untuk makan apapun yang disajikan dan jangan sampai terbuang begitu. Iya. Luar biasa. Kalau makan sih kita makan sih nggak pernah membuang ya. Maksudnya di piring sisa dari piring itu nggak pernah begitu. Tapi kalau sisa masak ya kadang-kadang ada. Tetapi kalau mau masak yang baru gitu selalu melihat persediaan yang lama itu masih seberapa begitu tambah berapa begitu. Jadi nggak pernah terbuang begitu. Jadi kalau kami bagi-bagi keluar itu ya kalau kami dapat lebih dari orang lain kami selalu mesti bagi dan mungkin kami karena wajahnya nggak Cina kali sehingga apa yang kami kasih sehingga apa yang kami kasih mereka terima dengan senang hati bahkan kadang sering kami didatangi untuk minta itu minta ini masuk minta makan dan sebagainya dan keluarga yang sekitar sini kebetulan dekat juga dan cukup dekat cukup akrab lalu mereka juga kayaknya bebas juga kalau mau datang apa aja gitu ya kadang-kadang minta daun pisang ya kadang-kadang tidak makan begitu beritahu bahwa tidak makan kadang-kadang anak nggak punya buku tulis atau macam-macam lah kayak gitu itu banyak sih jadi kalau mau ada berkelebihan kalau susah untuk menyalurkan kami juga bisa menjadi penyalur. Soalnya pengalaman saya waktu tinggal di Budi Agung, Suster, waktu tinggal di Budi Agung, saya bagi makanan, saya yang bagi. Mereka nggak mau, tapi begitu mbak saya yang bagi, mereka ambil gitu. Mereka memang tanya, benar, itu sering kok. Ini halal nggak? Kadang-kadang si mbak yang bagi juga enggak loh, kalau dia tahu si mbaknya kerja sama kita gitu. Tapi dia sebelumnya tanya dulu ke si mbaknya sih, ini halal gak mbak? Halal, saya yang masak gitu. Iya benar. Saya dulu waktu di Budi Agung seperti itu. Benar. Mereka nggak ambil gitu. Apa ya? Akhirnya saya suruh si mbak yang bagi, saya masuk ke dalam. Dia bilang, tapi dia ngambil, tapi nanya dulu sama si mbaknya, ini halal nggak mbak? Halal, ini saya yang masak. Gitu pengalaman. Makanya kalau ngasih saya kadang-kadang suka pengen ngasih gitu ya cuma ke orang-orang gitu tapi kadang-kadang ada ketakutan seperti itu
Mereka Jadi nggak- kalau ngasih sekarang via suster. Iya bisa salurkan. Jadi ya bisa titip ke suster. Jadi namanya Iya, food sekarang titip terminal. suster. Terminal. Bukan food bank, food terminal. Ntar kalau di susternya nanti kita masih bisa makan nggak? Habis di suster. Apa yang Saya baru kita mau makan ngomong dulu nggak kita, tega, nanti Sus. kalau sisa baru kita kasih. Oh ya enggak lah. Nggak apa-apa dong, sama aja itu. Enggak sih, Sama saya aja lah. tadi Suster itu hanya Eti. karena enggak, tadi hanya karena maksud saya muka Cina tadi itu maksudnya. Ya. Kalau Suster kesulitan, Eti. Berarti kalau kita bisa titip seperti baju bekas layak pakai, bisa titip ke suster ya? Bisa. Nah, itu aja. Coba tolong Bu gitu ya, Susi bisa dan ya, Pak Sus, Akyong ya? dicatat. bisa ya suster ya? Suster bisa suster. Lebih-lebih kalau lebaran kali itu. Oh iya, yang gitu kan banyak. Ya kalau begitu kita bisa titip bener. suster ada aja. yang laundry gitu, Ya. tukang laundry, tukang cuci kemana-mana, buruh yang suaminya suaminya tukang sampah, istrinya laundry, banyak, jalan-jalan tuh banyak mereka. Oh, kalau gitu titip Gituan. suster aja ya. Sembako kecil-kecil juga mau mereka. Oh, beras 1 kilo, 2 kilo itu senang banget. Ya. Pak Akyong bisa dijadikan program wilayah nih, titipnya ke Iya tuh, suster. betul tuh. Ya Pak Akyong, kita mumpung ini belum Natalan, bisa kumpul-kumpul baju bekas layak pakai. Boleh. Nanti kalau lebaran beda lagi, kita sembako itu loh yang di kilo-kilo itu. Ya. Emang dilaksanakan kan itu ya? DRP. DRP. Oh, RP. RT ini kan wilayah. Iya, RT Oh, itu di RP ya? DRP beli kupon deh jadinya. Anak-anak suka kumpul lalu untuk program sekolah mereka bawa ke daerah-daerah yang miskin. Kalau mereka sih pergi jauh ya, kalau kami hanya yang terjangkau saja yang seputar gitu. Karena kita nggak punya banyak waktu juga untuk Iya. Tapi banyak nggak suster? kalau banyak sih enggak ya, tetapi kalau orang soalnya ini mereka juga banyak teman-teman di pasar itu loh. Jadi saya tuh kadang-kadang misalnya kan kita mau kasih sembako sedikit-sedikit itu ini novis-novis kan kebanyakan mereka bawa daftar, mereka punya orang-orang di pasar itu kan banyak sekali karena mereka sering ya, karena sering belanja, sering lalu kadang-kadang mereka cerita tentang keluarga dan sebagainya, banyak kok yang membutuhkan. Jadi kan kalau mereka datang di sini apa aja kami bawa dari sini, oh mereka senang banget gitu ya dengan pandemi ini begitu. Ya yang layak tentu saja ya, jadi bukan yang karena sisa banget gitu, tapi memang kita mau memberi begitu. Begitu. Ya baik, terima kasih suster. Masih ada Bapak Ibu pengalaman pribadinya? Kalau sudah, sambil menunggu nanti Ibu Susi yang merangkum ya yang tadi ya. Saya akan membacakan dulu beberapa tips sederhana ini. Saya ada ambil dari buku AAP juga, bahwa beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan terhadap makanan sehingga makanan yang terbuang dapat dicegah atau berkurang. Anjingnya Pak Andi itu. Ya, yang pertama rencanakan dengan baik masakan yang akan dimasak. Nah, kemudian belilah buah dan sayuran yang masih layak konsumsi. Kemudian cek isi kulkas. Nah, biasanya kalau kita menyimpan makanan di kulkas kan kelupaan tuh yang lama tuh udah di paling dalam ya, sampai enggak terjamah gitu. Nah, jadi cek isi kulkas, jadi makanan-makanan lama yang ada di kulkas coba dikeluarkan supaya kita bisa manfaatkan sebelum bahan makanan tersebut jadi tidak layak konsumsi. Kemudian bisa gunakan freezer. Jadi makanan yang dibekukan biasanya akan tahan lebih lama. Kemudian bila kita makan di restoran atau rumah makan, kita mintalah porsi yang lebih kecil. Nah, nanti kalau kurang ya kita bisa minta tambah lagi. Jadi nggak terbuang seperti yang tadi saya beri contoh teman saya. Kemudian menyimpan sisa makanan. Jadi kalau makanan malam ini belum habis, ya bisa kita menyimpan sisa makan maksudnya kalau kita makan di restoran ada sisa makanan dibungkus, jadi besoknya kita bisa konsumsi lagi, kita tinggal hangatkan. Kemudian ambil makanan dalam porsi secukupnya. Ini biasanya kalau kita sedang menghadiri pesta. Kemudian menyimpan makanan dengan benar dan cermat. Mengolah kembali sisa makanan. Jadi makanan sisa tidak selalu harus dibuang.
bisa dimanfaatkan juga. Contohnya sisa wortel dan buncis itu sisanya bisa kita jadikan sup. Terus juga bisa buat nasi goreng dari nasi sisa kemarin. Seperti yang tadi sore saya lakukan itu, nasi sisa kemarin daripada terbuang sayang, jadi dibuat nasi kencur. Kemudian bisa nasi goreng kencur. Kemudian kompos, kita bisa sampah makanan tuh bisa kita jadikan kompos dan kita mendonasikan makanan yang masih layak konsumsi. Dan ada beberapa tips juga untuk mengurangi sampah makanan pada saat pengolahan. Jadi sesuai dengan tema hari ini, bijaksana mengolah dan mengelola. Jadi pada saat kita mengolah, yaitu memproses makanan mentah menjadi makanan siap pakai, kita bisa juga makan dengan kulitnya, misalnya kentang, apel, buah pir, itu kulitnya katanya mengandung vitamin, begitu ya Ibu Meti ya. Bu Meti ahli gizi nih pasti tahu ya. Betul nggak Bu? Bu Meti? Ya. 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 Kentang, apel, buah pir ya Bu ya. Jadi yang penting dicuci bersih dulu ya Bu, supaya kita bisa konsumsi dengan kulitnya. Kemudian gunakan semua buah pir ya, gunakan semua bagian sayuran yang masih bisa dimakan. Misalnya pucuk daun seledri itu bisa dijadikan salad atau sup. Kemudian kulit bawang memberi rasa dan warna pada kaldu. Batang brokoli bisa dijadikan sebagai salad. Simpan sisa makanan dalam freezer. Jadi sisa sayuran yang belum sempat kita masak, kita masukkan dalam freezer. Saya suka kelupaan tuh kalau beli sayur masuk aja kulkas. Begitu mau diolah 2 hari kemudian udah peot. Jadi udah susah ya dipotongnya juga. Kemudian mengolah makanan sisa. Contohnya sisa sisa cabai itu bisa untuk topping. Bisa balado, bisa juga topping nachos, itu makanan Meksiko yang dari keripik itu. Saya sih pernah makan tapi belum pernah mengolah. Kemudian kita juga mempelajari cara mengawetkan makanan. Misalnya ini yang Pak Akyong sudah lakukan, saya tahu nih. Stok timun dibuat jadi acar karena kemarin saya dikirimin acar oleh Pak Akyong. Kemudian stok tomat. Wah, lu pilih kasih. Kemudian stok tomat dibekukan atau dipanggang dan dicampur menjadi saus atau sup. Terus beli makanan dalam jumlah sedikit. Tadi seperti Pak Basuki sudah sampaikan. Beli makanan dalam jumlah sedikit. Terus jangan terlalu sering mengupas buah dan sayuran. Kemudian simpan sisa sayuran di dalam wadah dan masukkan ke dalam kulkas. Dan manfaatkan batang rempah-rempah untuk perasa makanan. Jadi seperti itu yang tips-tipsnya. Mungkin untuk rangkuman Bu Susi sudah bisa bacakan Bu? Ya, poin-poinnya secara umum aja ya. Sebetulnya yang rangkumannya itu dari awal kita sebetulnya udah nyambung. Tapi intinya aja deh ya. Bahwa kita harusnya secara bisa lebih bijaksana dalam memilih dan mengolah makanan yang ada, karena makanan itu adalah berkat Allah, agar makanan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Lalu yang kedua mungkin sikap rakus dari makanan ya, kebiasaan kita untuk selalu mengambil makanan dengan berlebih, itu bisa dengan cara yang tadi diingatkan oleh Pak Basuki, kita lebih rendah hati, tidak sombong, cerdas, cermat, dan hemat dalam berbelanja, tidak berlebihan, hemat seperlunya aja, apalagi di zaman pandemi kayak begini ya. Mungkin sekarang mulai dipikirin tidak perlu membuang-buang makanan secara berlebihan, tapi makanan itu lebih diolah, jadi lebih bijaksana. Seperti tips yang tadi disarankan oleh Bu Lana, itu kan banyak ya sambungannya yang mungkin nggak kepikiran, tapi sekarang mulai bisa kita terapin di skop keluarga aja dulu. Terus mungkin tadi ada tambahan, mungkin Suster Eti juga dari Emmaus bisa menjadi food terminal kali ya. Betul. Itu aja mungkin bisa ditindaklanjuti dari skop kita, dari keluarga, ada dari pakaian yang layak pakai,
atau kita mau menyumbang sembako-sembako yang murah, mungkin Suster Eti bisa menyalurkan dulu untuk lingkungan yang terdekat. Itu aja kalinya, inti semuanya. Ya, baik. Terima kasih Bu Susi. Suster, Bapak Ibu, ya. Ada waktu sebentar. Enggak. Silakan. Jadi takut tadi salah pengertian. Jadi tadi misalnya mengikuti kalau kita makan dengan kulitnya dan sebagainya ya. Kulit itu, kulit buah dan itu biasanya bukan vitamin mineral tapi lebih banyak serat. Nambah serat. Cuman begini, kita itu kan kita beli makanan di pasar, kita nggak tahu itu kulitnya buahnya dari mana. Kemudian seringkali petani kita tuh masih ketika akan panen disemprot gitu ya. Jadi masih ada bahaya itu. Jadi kecuali memang kita tanam sendiri kita tahu, nah itu akan lebih baik kita makan dengan kulitnya gitu. Tapi kalau enggak, kalau saya sih, saya lebih baik supaya aman. Dikupas katanya buah impor dari Cina tuh ada lilinnya katanya. Nah, yang kayak gitu kan. Jadi supaya kita hati-hati saja bahwa betul dengan kulitnya itu menambah serat ya. Menambah serat itu bagus untuk pencernaan, tetapi kalau kita tahu sumbernya boleh, tapi kalau enggak sebaiknya ya kita hati-hati. Baik dikupas atau dibersihkan dulu gitu. Gitu aja Bu Lana. Ya, terima kasih Bu Meti. Bu Meti, saya mau tanya kalau itu kulitnya itu kita cuci dulu pakai sabun. Apakah itu layak dikonsumsi? Pakai sabun. Mama lemon. Mama lemon, ya. Nah, saya nggak tahu juga, nggak maksudnya kalau apa ya, kalau atau pakai garam gitu loh Bu Meti, gimana? Kayak anggur gitu. Saya biasanya suka rendam garam gitu. Ya, jadi ada kan dengan garam atau dengan sabun, tapi sih seberapa kita kan nggak tahu seberapa insektisidanya ya. Saya juga tidak terlalu tahu tentang itu, tetapi amannya sih memang kalau kita tidak tahu sumbernya lebih baik dikupas gitu ya. Tapi kalau kita tadi memang kita tanam sendiri dan sebagainya aman, itu nggak apa-apa gitu Bu. Saya nggak tahu detailnya Bu. Mohon maaf. Ya baik, terima kasih Bu Meti. Suster, Bapak Ibu, tadi menyangkut kulit buah atau sayur. Nah sebenarnya kita itu masih bisa memanfaatkan sampah atau limbah tersebut yang namanya adalah ekoenzim. Jadi ekoenzim ini adalah hasil fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran dicampur dengan gulanya itu ada gula coklat, ya gula aren. Ya. Dan ada air, dicampur air. Nah, saya mau ajak Suster, Bapak Ibu menyaksikan videonya dulu ya. Sebentar ya, kita akan menyaksikan untuk membuat ekoenzim. Sebenarnya mudah ya kalau dilihat. Saya udah nyobain Lan. Oh sudah ya. Udah buat di rumah. Meleduk-meleduk. Wah hebat. Nah, dari apa? Buah apa? Iya dari apa itu? Limbah rumah tangga. Kulit buah dan sayur sebaiknya apa yang Anda lakukan saat melihat tumpukan kulit buah seperti ini? Buang. Apa dibuat kompos dalam keranjang takakura atau langsung dibuang ke tong sampah? Dan apa yang akan dibuang ke tong sampah ketika bersih lantai Anda habis saat Anda mau mengepel lantai? Assalamualaikum. Hai Mama Kreatif, apa kabar semuanya? Kumaha damang? Kali ini saya Endah akan berbagi tips buat Mama Kreatif bagaimana cara mengatasi permasalahan yang tadi. Bagaimana kita membuat dan mengolah limbah kulit buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana kita bisa membuat pembersih lantai sendiri ya yang alami. Dan yang terakhir adalah bagaimana ya supaya tanaman kita jauh lebih subur. Jawabannya adalah ini. Yes, inilah ekoenzim. Nah, Mama Kreatif jika tertarik untuk membuat ekoenzim dengan segudang manfaat, yuk kita pantengin video tutorialnya berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama adalah kulit buah, apapun bisa dipakai. Kali ini saya memakai kulit buah nanas yang sudah diiris tipis-tipis. Kedua, gula merah atau gula aren yang sudah diiris juga. Ketiga adalah air bening sebanyak 1 liter. Keempat, lem tembak. Yang kelima adalah solder untuk melubangi tutup botol plastik. Yang keenam, timbangan, bisa memakai timbangan kue. Yang ketujuh, botol plastik ukuran 1,5 liter.
Yang terakhir adalah selang water pass, bisa dibeli di toko besi. Panjangnya kurang lebih setengah meter. Cara membuat, pertama lubangi tutup botol dengan solder panas sampai berlubang seukuran selang water pass. Kemudian masukkan selang water pass pada tutup botol yang sudah dilubangi. Karena tidak menempel sempurna, maka tutup botol yang ada water pass-nya dilem tembak sampai merekat kuat dan tidak ada celah sedikit pun di lubang tersebut. Timbang kulit buah sebanyak 3 ons atau 300 gram. Timbang gula merah atau gula aren sebanyak 1 ons atau 100 gram yang sudah diiris ya. Masukkan gula merah yang sudah ditimbang ke dalam botol yang berisi air bening sebanyak 1 liter. Masukkan kulit buah yang sudah dipotong-potong ke dalam larutan gula tersebut. Jangan lupa iris kecil-kecil kulit buah agar gampang dimasukkan ke dalam mulut botol. Sebenarnya kulit buah apapun bisa dipakai. Setelah semua kulit buah masuk ke dalam botol, maka tutup botol yang tadi dipasangi selang water pass dipasang di botol tersebut. Hubungkan selang water pass ke dalam botol yang satu. Yang berisi air bening ini bermanfaat untuk membuang gas yang terperangkap di dalam botol yang berisi kulit buah. Biasanya, di minggu pertama timbul gelembung-gelembung di dalam botol. Ini sesuatu hal yang normal sebagai proses fermentasi. Dan ini biarkan sampai 3 bulan minimal ya. Nah, ini adalah hasil ekoenzim dari fermentasi kulit buah campur seperti kulit jeruk, kulit nanas, dan kulit mangga. Jernih ya, dan harum baunya. Seperti bau tape. Jadi kalau dipakai untuk mengepel lantai, ruangan cenderung segar. Nah, kalau ini berasal dari kulit mangga. Jadi cairannya cenderung lebih kental dan warna lebih keruh, namun tetap wangi loh. Kalau yang ini berasal dari kulit buah yang banyak mengandung cairan seperti kulit nanas, kulit buah semangka, atau jambu air. Kita bisa lihat loh perbedaannya. Dari kulit mangga cenderung lebih keruh, dan kalau yang dari kulit buah yang banyak mengandung cairan cenderung lebih tua dan lebih cair. Nah, kalau kulit sisa, pembuatan ekoenzim bisa dimanfaatkan kembali untuk membuat ekoenzim yang baru dengan cara memasukkan kulit buah yang baru ke dalam botol yang berisi kulit buah sisa pembuatan ekoenzim, atau bisa ditanam langsung di dalam tanah untuk kompos sebagai penyubur tanaman. Nah, ini adalah solusi saat pembersih lantai Anda habis. Anda bisa memakai ekoenzim untuk menggantikan pembersih lantai untuk mengepel lantai rumah Anda. Wanginya harum loh dan segar. Nah, ini hasilnya saat ekoenzim dijadikan kompos cair untuk menyiram tanaman. Lihatlah lidah buaya tanpa perawatan yang intens juga sih hasilnya subur banget. Bahkan saya sampai bosan untuk membuang anak-anaknya. Nah, ini bunga mawar yang terus berbunga dan warnanya pun jadi lebih cerah. Inilah saat tanaman disiram ekoenzim. Terima kasih. Saya bertanya dan memberi saran. Ya, silakan Pak. Bagaimana dengan buah durian? Oh, durian nggak dianjurkan. Nggak dianjurkan. Durian tidak dianjurkan. Tidak bisa dipakai sabun. Kemudian bisa Ada berapa buah yang nggak boleh? dimakan kulitnya. Kayu. Semuanya menjadi sampah atau kayu bakar. Bagaimana? Buah durian, Bu. Apa bisa dibuat ekoenzim? Ekoenzim. Belum pernah saya lihat. Belum. Buah durian. Kulit durian. Kulit durian. Kulit durian sepertinya agak susah ya Pak. Mungkin Ibu Meti bisa tolong kira-kira, atau suster siapa, silakan. Pak Akyong tuh yang sudah buat. Nah, Saya juga
buat sendiri di rumah. Jadi kalau kulit buah durian, kalau nggak salah buat durian, nangka itu tidak dianjurkan, Pak. Kulit salak juga tidak dianjurkan karena keras kan dia kan. Ya. Nah, jadi kalau kulit buah itu kita juga jangan yang busuk, nggak boleh busuk. Jadi buah segar dikupas kulitnya itu yang dipakai. Terus tidak boleh yang hewani, nggak boleh. Nanti jadi timbul ulat gitu. Oke. Dianjurkan sih 5 macam komposisi. Bukan. Dalam satu larutan ekoenzim yang kita mau bikin, dianjurkan kita kalau bisa 5 macam jenis. Entah sayur, entah buah, atau kombinasi dua-duanya. Yang penting kondisinya itu memang segar, tidak busuk, dan bersih. Jadi kita ambil kulit nanas tuh ya. Yang kita coba tuh nanas dengan jeruk ya. Dengan jeruk, pisang. Pisang juga ada. Itu kita cuci dulu. Biasanya kita cuci bersih aja, baru kita olah. Kalau yang tadi dianjurin sih terlalu ini. Kenapa? Buah salak sama. Salak juga enggak. Salak tidak. Tidak disarankan juga. Oke. Ya, mungkin nanti Pak Akyong kita bisa mengadakan sosialisasi ekoenzim. Silakan Pak Akyong. Dan mungkin webinarnya bisa kita adakan Pak Akyong, karena saya pernah ikutan juga webinar, tapi saya ikut yang di Bali waktu itu. Sebenarnya saya dapat 1 botol, tapi karena terlalu jauh saya kasih adik saya yang di Bali. Udah pakai aja gitu. Saya ada lah, nanti saya bagi. Boleh kalau gitu ya. Yang nanti kita boleh coba ya. Saya udah praktekin ekoenzim yang saya dapat contoh itu. Kita kebetulan dapatnya 4 liter ya. 5 liter. 5 literan. Itu saya kan punya humidifier. Jadi itu saya setiap hari itu saya masukin, nggak usah terlalu banyak. Karena ekoenzim ini memang sifatnya kayaknya tuh sifatnya menghancurkan ya. Jadi fermentasi. Dia kan sifatnya dia setelah fermentasi 3 bulan itu rasanya tuh baunya udah kayak cuka. Asam dia. pH-nya mesti 4 dia. pH-nya di bawah 4. Yang bagus di bawah 4. Nah, itu yang saya tahu mereka prakteknya waktu di Bali itu untuk desinfektan ya. Kalau kita kan sekarang bikinnya desinfektan yang gampang tuh dari baiklit. Nah, kalau saya sih sekarang praktekin di rumah pakai alat humidifier yang rumahan biasa aja. Saya kasih berapa tetes. Saya campur sereh yang oil. Jadi kita nyalahin tiap hari, paling nggak tuh buat ngebersihin udara aja dulu. Jadi harum nyamuk. Pengusir nyamuk juga ya? Iya, pengusir nyamuk. Terus yang saya pernah praktekin untuk tanaman, kebetulan tanaman si Mama lumayan banyak ya. Suka ada kutu-kutu putih itu, saya semprotin. Cuman itu memang karena saya pengen cepet ya, jadi hampir setiap hari. Padahal sebetulnya tuh dianjurinnya 2 hari atau 3 hari sekali kita. Tapi untungnya tanamannya kuat. Jadi si kutunya tuh cepet hilang. Jadi sebetulnya ini obat yang lebih alami dibandingin kita pakai cairan kimia. Nah, itu Pak Akyong sudah berhasil tuh. Belum, ini belum panen. 15 liter belum panen. Itu udah berapa lama tuh? Kan 3 bulan. Hampir 3 bulan lah. Hampir 3 bulan. Biar lama dikit. Paling enak pakai wadahnya yang kepalanya besar. Kalau tadi kan contohnya botol aqua yang kepalanya kecil ya. Itu pertama bikinnya kaget juga ya. Leduk. Ya, ada gas. Iya, gasnya tuh kenceng loh. Tadi aku pikir udahlah gampang lah kita buka 2 kali 3 kali. Ternyata enggak segampang itu. Makanya kan kalau mau aman memang cara yang tadi ya dibolongin si tutupnya, terus kita salurin pakai selang kecil. Yang cara yang gampang tuh sebetulnya balon atau kantong plastik yang kecil tuh yang buat es mambo, buat tutup di kepalanya, dikasih lubang sedikit, jadi gasnya tuh tetap jalan. Pakai jarum. Kitanya lebih aman lah, nggak terlalu ngedengar beleduk-beleduknya itu. Kalau iya, cuman pengalaman pertamanya aja kaget, tapi selanjutnya sih manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Salah satunya bisa buat gosok gigi ya, pasta gigi. Terus juga ditaruh di bawah tempat tidur, itu bisa menyembuhkan sakit atau apa ya? Saya pernah. Saya itu Pak pernah kan lutut saya yang kiri kan tuh nyeri.
Jadi saya buat rendam kaki, dipanaskan dulu 40 derajat. Kira-kira yang itu 1 liter ekoenzimnya. 1 liter ekoenzim dicampur dengan kurang lebih 10 sampai 15 liter air di ember. Kita rebus dulu di baskom sampai 40 derajat. Nanti kita rendam tuh. Anget-anget gitu ya. Efeknya apa tuh? Efeknya saya ini buat saya di lutut yang nyeri itu hilang. Jadi lutut. Buat tangan juga bisa Pak. Sebenarnya Pak Basuki bisa loh tangannya lo yang kiri tuh. Iya. Kalau Pak Akyong banyak stok bisa kasih Pak Basuki. Bisa nanti coba saya panen dulu. Ini Pak Basuki boleh Pak coba rendam Pak. Jadi siapin baskomnya buat panasin. Bisa buat 3 sampai 4 kali baru kita ganti yang baru. Saya udah ngerasain efeknya. Airnya jangan dibuang ke ini Pak. Bisa buat tanaman. Buat tanaman atau ke saluran air nanti dia bisa ngejernihin lagi. Bersihin Jadi apa airnya saluran. tuh nggak ada yang Jernihkan buang, air gitu. ya. Iya, mencegah bau dia. Mencegah bau. Buang di WC juga jadi nggak bau WC Iya, kita. WC-nya nggak bau. Salurannya dia bisa bersihin. Gitu. Banyak sih. Tadi kalau diperhatiin di bagian atas kayaknya ada lapisan jamur. putih ya. Itu juga katanya nih Buat bisa masker. Buat maskeran. Belum coba. Belum dicoba. Bisa diambil. Katanya sih bagus. Bisa awet muda katanya, anti aging katanya. Kalau waktu kita ngaduk itu seminggu atau 2 minggu sekali. Itu bisa buat anti aging katanya. Asal kulit-kulitnya yang wangi seperti jeruk gitu ya. Pelajaran di sekolah ya, pasti ya pelajaran di sekolah online itu disuruh bikin. Oh ya sudah bikin ya? Bikinnya dari Jogja. Kemudian kita perjalanan nih dari Jogja ke sini kan, pulang. Ya sampai rumah kemudian ya agak bau-bau gitu juga. Tapi sekarang baunya udah hilang, ini belum panen sih. 3 bulan paling juga enggak. udah nyobain ya? Ya, baru cobain itu. Baunya memang sempat agak ini ya, ada Bau bau-bau. memang awalnya. Awalnya. Dulunya cerita memang benar harus pakai apasnya yang lebar ya. Dia pakai Iya. aqua galon. Terus tiba-tiba meletus gitu. Jadi tekanannya tinggi, jadi terus itu gurunya yang nyoba. Jadi berabe deh, berantakan gitu kan. Di atasnya kasih itu aja Bu Meti, karet. Bukan karet, balon itu. Balon dibolongin sedikit, jadi gasnya tetap keluar. Itu lebih aman. Ya, makasih. Nanti coba dilihat. Terusin aja, sebetulnya nggak apa-apa. Saya juga meletus tuh berapa botol ya, yang kecil-kecil 1,5. Yang 1,5 liter. Udahannya udah jadi takut sendiri. Saya beli yang itu apa tuh? Wadah. Pakai aqua galon lebih ini kali ya, karena dia tebal. Ya. Bisa hasilnya juga Dia pada ke atas. Sama gasnya kan sama. Tetap kita mesti bantu karet balon itu lebih aman. Kitanya juga nggak terlalu sehari itu bisa kalau yang kecil-kecil gitu bisa 7 kali 8 kali. Soalnya 1-2 jam dia langsung keluar gasnya. Langsung keluar gasnya tuh cepet naik. Apalagi kalau yang milihnya tuh kulit nanas, jeruk, itu kan asemnya itu tinggi ya. Yang bikin wanginya asem itu karena sifat buahnya yang tadi tuh si nanas, si jeruk itu paling tinggi. Jadi kalau meledak gitu tutupnya kebuka dong. Bisa patah, iya mental. Mental lah. Bisa iya. kenapa? Sampai bunyinya kenceng saya di lantai 3. Udah jadi kaget sendiri bunyinya apa ya. Udah kepikiran yang aneh. Cuman udahannya jadi curiga, jangan-jangan botol aqua aja belum saya buka ya. Ternyata benar. Kita naruhnya kan di lantai 2. Terus disaranin juga jangan terlalu dekat dengan Matahari nggak boleh. Matahari, sumber asap-asap pembakaran. Misalnya kita suka bakar sampah nih, jangan dekat situ dah. Nanti si ekoenzimnya malah menyerap sap-sap itu. Jadi khasiatnya si ekoenzim malah netralin, berkurang. Jadi kita taruhnya ya tempatnya ya yang lebih teduh lah, jangan terlalu kena matahari langsung. Tapi kondisinya ya kita bisa nyalurin gasnya keluar, jadi lebih aman. Seru juga sih kalau bisa dijadikan program wilayah Pak Akyong. Tiap rumah tangga. Boleh juga ya. Baik kalau begitu.
Jadi suster, Bapak dan Ibu, mulai dari sekarang mari kita tidak membuang sampah makanan jika masih bisa digunakan. Usahakan kita bersikap lebih bijaksana terhadap makanan demi mengurangi sampah makanan. Terima kasih buat partisipasi suster, Bapak dan Ibu semuanya. Sekarang kita masuk ke doa umat. Doa umat, mohon suster Eti memimpin doa umat ya suster. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu yang mungkin mau doa spontan, silahkan juga. Silahkan suster. Doa spontan. Ya, doa umat. Nggak ada. Ini doa spontan. Bapak Ibu silahkan ya, doa spontan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-mu dalam proses pertemuan kami malam ini, terlebih untuk hal-hal yang telah kami bahas bersama yang menjadi input bagi kami, khususnya agar kami semakin bijak dalam mengelola makanan yang ada di rumah kami masing-masing, sehingga jangan sampai terbuang, dengan memikirkan ada begitu banyak saudara-saudari di sekitar kami yang sangat membutuhkan. Dan semoga masukan dari pendalaman AAP ini dapat membantu perubahan sikap kami, mulai dari hal-hal yang paling sederhana dari diri kami, dalam keluarga kami, dan juga di dalam lingkungan dan wilayah kami. Dan semoga dari hal yang kecil ini dapat membawa dampak yang baik bagi kehidupan bersama, kehidupan sosial yang ada di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa. Amin. Silahkan Bapak Andi. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang biasa Engkau berikan kepada kami, terutama atas rezeki makanan yang setiap hari kami peroleh melalui tangan kaki para petani, para peternak, dan pelaut. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menganugerahkan segala berkat yang mereka butuhkan, terutama rezeki yang secukupnya juga bagi mereka, kesehatan yang baik, agar mereka pun tetap melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan kami juga mohon semoga tanah Engkau memberikan kesuburan, agar apa yang mereka tanam dapat bertumbuh dengan baik. Dan juga para peternak, juga dengan pelaut. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pak Andi. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa
Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk umat wilayah Bogor Tengah yang belum bisa mengikuti kegiatan AAP tahun ini dikarenakan kendala koneksi untuk kuota. Kami semoga di tahun-tahun yang akan datang, tahun depan, mereka bisa mengikuti kegiatan APP ini. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur atas rahmat kesehatan yang kami terima. Semoga dalam masa pandemi ini, keluarga-keluarga di wilayah Santo Yosef Bogor Tengah semakin Kau teguhkan dalam iman dan harapan akan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon rahmat kesembuhan untuk Pak Basuki yang saat ini sedang sakit. Kiranya Kau jamah dia dengan kuasa kasih-Mu, sehingga Pak Basuki pun mengalami pemulihan dan dapat kembali beraktivitas seperti dulu lagi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terimalah doa-doa permohonan kami ini yang kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Suster, Bapak dan Ibu, mari kita doakan doa penutup bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber-sumber makanan telah Engkau ciptakan untuk memenuhi kebutuhan padi, jagung, dan ubi menumpuk di sawah dan ladang. Ribuan ikan berkeriapan di sungai, tambak, lautan. Aneka ragam sayur dan buah memenuhi semua kebun dan pekarangan. Semoga kami dapat menjadikan padi, jagung, ubi, aneka ikan, unggas, ternak, serta sayur dan buah menjadi makanan yang siap untuk kami nikmati dan bagikan dengan bijaksana sehingga tidak menjadi sumber sampah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah ini dan sepanjang masa. Amin. Suster, Bapak dan Ibu, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya segala upaya kita dalam menyiapkan Natal sebagai kelahiran Tuhan mencapai hasil seperti yang kita harapkan dan kita semakin bijaksana dalam mengolah dan mengelola makanan agar tidak banyak yang menjadi sampah. Kita hening sejenak. Semoga dalam masa Advent ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Semoga Allah mendorong kita guna menemukan langkah-langkah terbaik untuk mengolah dan mengelola makanan. Amin. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadat pertemuan 3 Aksi Advent Pembangunan 2020 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebelum kita nyanyian penutup, Ibu Rifkah mungkin ada pengumuman. Silakan, Bu. Pengumumannya ya paling sudah selesai ya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada semua yang hadir di AP hari ini dan dari yang ke-1, ke-2 sampai sekarang. Nggak ada lagi. Minggu depan sudah tidak ada AP lagi. Minggu depan kita Natal ya. Ya, minggu depan sudah Natal. Selamat Natal.
Natal. Cayo, Tuhan Yesus memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Ya, Cayo Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mau nyanyian penutup dari Puji Syukur 426. 426, datanglah ya Yesus. Karena kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam Natal minggu depan. Lagunya semangat ya, Suster, Bapak, dan Ibu. Siap, laksanakan. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku rindulah datangnya Yesusku. Hatiku rindulah datangnya Yesusku. Dikaulah berhibur dan dikaulah bermain. Hanya dikau Yesus bermohon. Datanglah ya Yesus, ku menanti yang diberi yang kau datang ya Yesus. Kau sahabat yang setia percaya pada Yesusku, hatiku riang bila kau datang ya Yesus.